Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusan anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kesulitan anda diberikan jalan keluar, diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Wa ala hadinihi wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, yang mana tentu perjumpaan kita ini para jamaah tidak lain tidak bukan karena kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih hidup sampai hari ini itu adalah nikmat dari Allah. Kita masih bisa bernafas, itu adalah kenikmatan dari Allah. Kita masih bisa mencari rezeki, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana para jamaah, dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Hikam, ada sebuah dawuh seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, ma lam yashkurin na'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Kata beliau, ketika seseorang itu tidak mau bersyukur atas anugerah, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut, maka sama saja orang tersebut sedang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan. Artinya apa para jamaah? Sebelum saya sampaikan faidah dalam kajian ini sebagai pengantar dahulu, karena ini sangat penting. Jadi selama ini itu kita kan jarang, bahkan mungkin gak pernah mensyukuri atas anugerah, atas kenikmatan, atas nafas, atas kesehatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Inilah penyebab utama manakala seseorang itu malam yashkurin na'ama, ketika seseorang tidak mau bersyukur kepada Allah, faqad ta'aradu li zawaliha, kita sendiri yang sedang menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan menutup banyak kenikmatan yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Sekarang kita lihat misalnya diri kita. Ustadz, saya ini orang yang bersyukur. Setiap hari saya membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebagai ungkapan rasa syukur sebanyak 1000 kali.
Saya adalah orang yang bersyukur setiap hari membaca Alhamdulillah segala puji bagi Allah sebanyak 10.000 kali. Tapi kenapa jalan hidup saya belum terbuka, rezeki saya masih susah, masih banyak permasalahan dalam hidup. Nah, sekarang kita kaji dulu. Yang namanya syukur adalah asyukru halun, adalah sebuah tingkah fi'li wal qauli. Yang namanya syukur adalah sebuah tingkah ucapan juga tingkah perbuatan. Artinya yang namanya syukur kita tidak cukup. Ya Allah, kita diberikan rizki. Yang namanya rizki ini banyak sekali dari kita lahir sampai detik ini. Berapa rizki yang sudah Allah berikan sampai Allah dawuh, wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak akan pernah kita mampu. Kemudian kita kok hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu belum cukup. Yang namanya orang bersyukur. Yang namanya orang bersyukur, lisannya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Badannya, haliyahnya itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, imtisalul awamir wajtinabun nawahir, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka kalau kita lihat Allah, selama ini kita jauh sekali menjadi hamba yang bersyukur. Makanya inilah kemudian seperti dalam Al-Quran, la in syakartum, ketika kita mau bersyukur, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian diri kita, badan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, la azidannakum, maka disitulah Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain, anugerah-anugerah yang lain yang belum Allah berikan kepada kita. Tapi wala in kafartum in adzabil asyadid, manakala kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka yang ada adalah azab Allah sangat pedih. Bisa saja kepahitan hidup yang sedang kita jalani, kerupakan ekonomi yang sedang kita hadapi, bermacam-macam problematika hidup yang menghampiri, keluarga berantakan, hutang tercacar di mana-mana, usaha susah, itu bisa saja itu adalah azab dari Allah kepada kita, yang mana selama ini kita lalai sebagai hamba Allah untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian kata beliau, Syekh Ibnu Athaillah Syakandari, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Ketika seseorang mau mensyukuri atas segala apa yang Allah berikan kepadanya, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka orang tersebut sedang mengikat kenikmatan yang Allah berikan, dan dia sedang membuka pintu untuk bagaimana kemudian kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah hadiah dari Allah itu akan berdatangan kepada orang tersebut. Subhanallah, ini penting untuk panjenengan yang sedang mengalami banyak problematika hidup. Ayo perbaiki rasa syukur kita. Kita merenung, muhasabah. Apakah selama ini kita sudah bersyukur atau belum? Kalau belum, kita perbaiki, masih ada waktu. Artinya Allah itu sangat baik kepada kita. Kita sebagai hamba tidak mau bersyukur saja, masih ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ketika kita mau menjadi hamba yang bersyukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi alhamdulillah, hari ini, jam ini kita sedang memasuki masa-masa akhir bulan Sya'ban menuju yang namanya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu dikatakan dalam sebuah qasidah, Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama. Ramadanu tajalla wa batasama
tubalil abdi idza tanama ardahu maula bimal tazama tubalin nafsi bitaqwa Ramadanu zamanul barakati Ramadanu zamanul hasanati Ramadanu majalu salawati tamsulin nafsi bimaulaha. Jadi kita sudah masuk di akhir bulan Sya'ban dan kemudian kita akan masuk pada bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Ramadan utajalla wabtasama. Kita akan menjumpai satu bulan yang sangat mulia. Ramadan zamanul barakati. Satu zaman yang penuh dengan keberkahan. Ramadan zamanul hasanati. Satu bulan yang penuh dengan kebaikan. Ramadan majalus sholawati tamsulin nafsi bimaulah. Subhanallah, kita sebentar lagi nggak kerasa, kayaknya baru kemarin kita itu Lebaran Idul Fitri, tiba-tiba kita mau menjumpai bulan Ramadan lagi. Ini alhamdulillah. Lantas apa amalan yang seyogianya sebagai hamba Allah kita lakukan, terlebih di akhir di bulan Sya'ban yang sangat mulia ini sebelum memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, di akhir bulan Sya'ban ini para jamaah, seperti dalam kitab yang bernama Kitab Kanzun Najah was Surur, anna Sya'ban al-mukarram minal ashhuril mu'azzamah wa huwa syahrul barakatuhu masyhuratun wa khairatuhu mawfuratun wa taubatuhu fihi min a'zamil khanamis shalihah. Jadi di akhir bulan Sya'ban ini yang pertama kita memperbanyak di akhir bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca istighfar, bertobat kepada Allah atas segala selama ini kita banyak melakukan dosa. Di akhir bulan Sya'ban ini perbanyak membaca istighfar. Kemudian ketika seseorang di akhir bulan Sya'ban ini benar-benar hatinya, benar-benar badannya, benar-benar dia niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, bukan hanya dosanya saja yang akan diampuni. Di sini dijelaskan wa taubatuhu fihi min a'dhamil khanaimi shalihah. Jadi orang yang bertobat di bulan Sya'ban ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan saja nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tapi juga orang yang bertobat di akhir bulan Sya'ban ini jalan kehidupannya akan terbuka. Yang selama ini mohon maaf langkah kita itu berat. Karena apa? Kita ibarat berjalan, para jamaah berjalan, kita sedang membawa rantai yang di belakangnya berisi karung-karung dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa mata, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, dosa kepada sesama, dosa-dosa meninggalkan perintah Allah. Berat sekali langkah kita. Makanya dalam banyak kasus terkadang kita kok susah melangkah ke sini, susah. Mau ini mentok, mau ke sana mentok, usaha ini mentok, usaha itu mentok. Karena ibaratnya kita sedang membawa beban yang sangat banyak, yaitu dosa kita. Sehingga langkah kita tertatih-tatih, hidup berat banget itu. Itu karena apa? Yaitu karena adzunub, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kemudian apa hubungannya dosa dengan rizki? Mungkin Anda misalnya yang sedang terlilit hutang, ekonominya sulit. Apa sih hubungan kenapa Ustadz terkadang membahas dosa rizki? Yang namanya adzunub mahjubun minar rizki. Yang namanya dosa itu hijab dari rizki yang Allah akan berikan kepada hambanya. Sekarang gini, misalnya ada sebuah botol gitu kan ya. Ini botolnya tertutup. Kemudian kita mau ngisi air, kira-kira diisi air ini sampai nggak ke botol, sedangkan botol itu tertutup.
Nah, begitu juga dengan diri kita. Mungkin selama ini badan kita, diri kita tertutup. Jadi Allah mau ngasih rezeki itu mentah. Padahal Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Tapi jaminan Allah mungkin gak sampai kepada diri kita. Karena apa? Karena pintu rezeki kita itu tertutup oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di akhir bulan Sya'ban ini perbanyak membaca istighfar, lakukan sholat tobat, minta ampun sama Allah. Artinya bukan hanya tobat bilisan dengan membaca istighfar, lagi-lagi perbuatan kita juga benar-benar menggambarkan orang yang taubat agar taubat kita diterima menjadi taubatan nasuha. Nah, itu yang pertama. Jadi perbanyak membaca istighfar, kita taubat. Kemudian di akhir bulan Sya'ban ini selain tobat atas dosa-dosa kita kepada Allah, hablum minallah, di akhir bulan Sya'ban ini juga kita perbaiki hablum minanas kita. Ya mungkin selama ini Anda sebagai anak sering gak baik hubungannya sama orang tua, sering nyakitin hati orang tua, nyakitin hati saudara, datengin minta maaf. Anda yang punya masalah dengan tetangga, rekan kerja, Anda sebagai seorang istri sering nyakitin hati suami, Anda sebagai suami sering nyakitin hati istri, Anda sebagai orang tua sering nyakitin hati anak, Anda sebagai anak sering nyakitin hati orang tua. Di akhir bulan Sya'ban ini, mohon maaf, minta maaf agar beban hidup Anda plong. Seperti tadi yang saya bicarakan, beban-beban ini harus Anda segera singkirkan, apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah ketika ini semua Anda lakukan, hablum minallah kita benerin, hablum minannas kita perbaikin, wah jalan hidup itu akan mulus, sehingga ada aja jalannya, rizki min haitsu la yahtasib. Nah, itu yang pertama. Di akhir bulan Sya'ban ini marilah kita perbanyak bertobat, perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang kedua, di akhir bulan Sya'ban ini kita seperti dalam kitab ini juga dijelaskan, wa Sya'banu syahri wa huwa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna fil hadis. Jadi di akhir bulan Sya'ban ini para jamaah kita juga usahakan perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada bulan Sya'ban para jamaah mungkin ada Anda yang mungkin dalam bulan-bulan yang lain malas membaca sholawat. Di bulan Sya'ban ini, apalagi di akhir bulan Sya'ban ini, berbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Sya'ban adalah syahrus sholawat, bulan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat yang bunyi ayatnya adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat yang menjelaskan tentang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh bersolawat. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Makanya orang yang banyak membaca sholawat, khususnya mungkin kemarin di awal bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban Anda belum sempat membaca banyak sholawat. Nah, di bulan Sya'ban inilah, di akhir bulan Sya'ban inilah kesempatan masih ada, ya, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Sholawat ini akan mengantarkan hajat Anda. Sholawat ini akan sebagai ibaratnya bensin, ya, bahan bakar. Karena kata Rasulullah, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa-doa kita itu tertahan di antara langit dan bumi, tidak naik, tidak turun, apalagi sampai kepada Allah, apalagi dikabulkan oleh Allah, hatta yusalli
alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini ya kita banyak berdoa kepada Allah, minta lunas hutang, minta rezeki lancar, minta jodoh, minta anak soleh, minta ini, minta itu, minta banyak sekali permintaan kita kepada Allah. Mungkin selama ini doa kita itu masih bainas sama'i wal ard, artinya masih tergantung di antara langit dan bumi. Nah, di akhir bulan Sya'ban inilah saatnya kita mendorong doa kita agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan di akhir bulan Sya'ban ini kita membaca banyak sholawat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga doa kita yang selama ini menggantung di antara langit dan bumi, Bismillah dengan keberkahan bulan Sya'ban, dengan keberkahan membaca sholawat di akhir bulan Sya'ban ini, karena banyak nih doa kita banyak, sholawatnya banyak, diangkat sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkah sholawat ini di akhir bulan Sya'ban ini, insya Allah doa-doa kita bukan hanya sampai tapi juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, para jamaah, di akhir bulan Sya'ban ini tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melakukan perintahnya, lakukan juga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat malamnya kita lebih giatin lagi. Sholat duha jangan ditinggal, sholat tahajud jangan ditinggal, sholat taubat jangan ditinggal, sholat qobliyah ba'diyah jangan ditinggal. Insya Allah itu akan menjadi luar biasa sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sesuai janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membuka, ya, mempermudah, yaj'al lahu makhraja, mempermudah segala urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak akan pernah Anda duga, dari arah yang tidak akan pernah Anda sangka. Nah, inilah amalan-amalan yang bisa Anda amalkan di akhir bulan Sya'ban. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, salah satu amalannya adalah membaca sholawat. Dan alhamdulillah para jamaah, saya juga sudah menyusun satu buku yang bernama buku Munajat Sholawat. Buku ini berisi munajat sholawat, ya, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat, dilengkapi dengan hasiat dan tata cara bersholawat serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi alhamdulillah nih, ini buku ini bisa Anda amalkan. Munajat sholawatnya ini ada halaman 17 sampai halaman 50-an, berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, yang bisa Anda dawamkan. Diawali dengan saya cantumkan istighfar yang luar biasa dampaknya, saya cantumkan tawasulnya, saya tuliskan doa setelah Anda membaca zikir munajat sholawat ini, yang mana zikir munajat sholawat ini bisa jamaah baca, yaitu ketika pagi atau sore, kalau sibuk bisa malam hari, kalau masih sibuk bisa seminggu sekali, yang mana khasiatnya sangat luar biasa. Ada jamaah saya yang alhamdulillah mendawamkan buku ini, kemarin ngabarin, jadi dia punya hutang banyak, dibayarkan hutangnya, ada yang bayarin hutangnya. Coba bayangkan, Anda punya hutang, ya, Anda nggak kuat nih bayar hutang. Nah, tiba-tiba Allah menggerakkan seseorang untuk melunasi hutang Anda. Kira-kira bagaimana bahagianya? Nah, itu ada jamaah saya yang mendapatkan keajaiban seperti itu. Dia punya hutang, nggak bisa bayar hutang, dibayarkan oleh orang lain. Subhanallah. Ada lagi yang jamaah saya yang bisnisnya naudzubillah kolab, bangkrut. Kemudian pesan buku ini, diistiqomahkan, dia baca sebagai zikir, alhamdulillah sekarang sudah bisa buka cabang. Ada yang anaknya belum dapat jodoh, cerita nangis-nangis telepon sama saya, kemudian mengamalkan zikir munajat sholawat ini, alhamdulillah kemarin ngabarin anaknya mau nikah. Nah, ini ada namanya buku zikir munajat sholawat, jadi berisi sholawat pilihan yang manfaatnya atau fadilahnya insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan, bukan hanya kesehatan jasmani tapi juga kesehatan rohani.
dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh, solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, yang jualan laris, bisnis sukses. Kemudian insya Allah dikabulkan hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dimasukkan dan berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga. Insya Allah biiznillah. Selain berisi zikir munajat sholawat para jamaah, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Jadi ada sholawat-sholawat pilihan, ada sholawat agar terhindar dari kefakiran, sholawat agar selalu mempunyai uang yang banyak, sholawat dan doa ketika ditagih hutang. Anda ditagih hutang kok belum punya uang, gimana nih caranya? Ada sholawatnya. Anda udah usaha ini, usaha itu, bisnis ini, bisnis itu, nggak maju-maju, ada sholawatnya. Kemudian Anda belum dapat jodoh, atau keluarga Anda atau anak Anda belum dapat jodoh, ada sholawatnya. Kemudian Anda belum punya rumah, udah lama ngontrak nih Ustadz, gimana, ada sholatnya? Nggak ada. Kemudian Anda pikirannya selalu gelisah, nggak tenang hidupnya, ada sholawatnya. Anda pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai negeri, ada amalan sholawatnya. Ini jadi sholawat pilihan. Kemudian selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi memang sholawat itu sangat luar biasa, sudah banyak sekali orang yang membuktikan keajaiban sholawat, dan saya tulis di sini dengan harapan menjadi motivasi agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang gemar membaca sholawat, apalagi sedang punya hajat. Ada yang kisah yang hutangnya miliaran lunas berkah sholawat, luar biasa. Silahkan, ini buku ini bisa Anda pesan, stoknya terbatas ya, untuk infak bukunya hanya Rp100.000, sangat murah. Yang mana alhamdulillah buku ini semoga setelah Anda mengamalkan, meskipun hanya infaknya Rp100.000 untuk buku ini, bisa mengantarkan hajat Anda yang hutangnya 50 juta, 100 juta, 300 juta, 50 juta. Punya hajat apapun, semoga bisa menjadi pengantar dari terkabulnya hajat Anda. Untuk yang pesan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Selagi masih ada, silahkan dipesan, karena stoknya tinggal sedikit lagi. Siapa cepat dia dapat. Sehat selalu. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.